Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Kita sudah ada di hari yang baru. Mari kita sambut berkat Tuhan Allah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dan selamat pagi khusus untuk umat Tuhan Jemaat Smyrna, jemaat yang baru saya layani, Saudara Ketua Papona, kemudian Saudara Wilson dan Saudara Harun, dan juga saudara yang lain yang sering mengikuti renungan pagi, dan juga umat-umat Tuhan yang ada di Papua, Ibu Esther Avasedanya, dan juga saudara-saudara yang lain yang mengikuti pekabaran dari tiap hari. Tuhan memberkati saudara. Dan renungan kita untuk hari ini 18 Februari 2021 dengan judul Kristus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Kristus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Sekali lagi, Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi saudara, Yesus menggenapi hukum. Dengan apa dia menggenapi? Pelajaran kita yang lalu bahwa dia menggenapi dengan menuruti hukum, dengan tabiatnya, dengan karakternya Yesus itu sendiri, yaitu kasih yang luar biasa, baik kepada Bapa, kalau dia sebagai anak, juga kepada umat-umat yang dikasihinya. Allah memilih Israel sebagai tempat penyimpanan harta kebenaran yang tidak ternilai harganya untuk segala bangsa, dan ia memberikan hukumnya kepada mereka sebagai standar karakter yang mereka harus diperkembang di hadapan dunia, di hadapan malaikat-malaikat, dan di hadapan dunia-dunia yang belum jatuh dalam dosa. Melalui ketidaktaatan dan ketidaksetiaan, bangsa pilihan Tuhan memperkembang suatu tabiat yang berlawanan dengan tabiat yang dimaksudkan Allah, supaya mereka berkembang oleh menuruti hukumnya. Jadi sekali lagi, supaya mereka berkembang oleh menuruti hukumnya. Mereka menaruh bentuk dan tujuan mereka atas kebenaran sendiri, membuangkan daripadanya tujuan Allah. Hukum Allah sedang ditanam di bawah catatan bentuk-bentuk upacara secara lahiriah. Secara lahiriah saja, seperti pembasuhan tangan sebelum makan, dan pembasuhan cawan-cawan dan mangkuk-mangkuk. Persepuluhan dituntut keras atas rempah-rempah kebun yang sederhana. Bagi orang-orang yang lebih mengutamakan perkara yang kecil-kecil ini, Kristus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di tengah-tengah segala bunyi suara hiruk-pikuk yang membingungkan ini, perlu seorang guru yang langsung dari alam surgawi untuk berbicara dari bibir yang diilhamkan kepada hati manusia dan menyiarkan segala kebenaran penguji yang begitu penting kepada tiap-tiap orang. Sebagai seorang guru yang diutus Allah, pekerja Kristus ialah menjelaskan arti yang sebenarnya dari hukum-hukum pemerintahan Allah. Menaruh kembali kebenaran dan kerangka hukum Allah sendiri, ia menyebabkan hukum itu bercahaya dalam sinar aslinya yang surgawi. Ia menobatkan hukum-hukum ilahi itu sejalan dengan kebenaran kerajaan kekal. Ia di sini adalah Yesus. Kebenaran yang murni menghasilkan persetujuan Allah, sumber segala kebenaran. Kristus datang bukan saja untuk membenarkan hukum itu di hadapan penduduk dunia ini, melainkan oleh hidupnya menetapkan untuk selama-lamanya keabadian hukum Allah. Jadi melalui hidupnya, melalui apa yang dia tampilkan hari demi hari selama hidupnya, ia, Allah, tidak pernah membiarkan seseorang yang menyerahkan pemeliharaan jiwanya kepada penjagaannya. Setelah mengasihi mereka karena kasih mereka kepada Yesus, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Jadi saudara, hukum tidak pernah berakhir. Hukum Allah tidak pernah dipalangkan. Hukum Allah tidak pernah berhenti. Kapan saja Allah itu ada, hukum itu tetap ada. Allah adalah Allah yang berperaturan. Allah mau kita hidup sesuai dengan peraturan-peraturannya. Kadang ada orang katakan bahwa Perjanjian Lama sudah tidak berlaku, termasuk hukum juga sudah tidak berlaku.
termasuk hukum terkait Sabat sudah tidak berlaku. Karena Sabat ada dalam 10 hukum, maka hukum tidak berlaku lagi. Padahal saudara, Sabat adalah identitas terkait dengan Allah sebagai pencipta. Itu kita sudah melihat pelajarannya di tahun yang lalu. Bahwa oleh karena Allah itu menciptakan langit dan bumi, maka Sabat adalah identitas Allah itu terkait dengan penciptaan langit dan bumi. Kalau orang yang mengaku Allah sebagai pencipta langit dan bumi, sebenarnya dia harus terima hari Sabat. Kenapa? Karena Sabat adalah bukti bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kenapa setan menciptakan Sabat yang palsu? Karena dia juga rindu, dia juga ingin, dia bercita-cita ingin menjadi pencipta. Maka kalau dia ingin menjadi pencipta, berarti dia mau jadi seperti Allah, atau dia mau jadi Allah. Kalau dia mau jadi Allah, maka dia harus memiliki Sabat yang palsu sebagai tuntutan bahwa dialah pencipta, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Itulah sebabnya akan ada Sabat yang palsu juga. Jadi saudara, selama hukum itu kekal, Sabat itu pun kekal. Karena ada di dalam hukum, atau ada dalam firman, atau ada dalam 10 perintah Allah. Demikian pekabaran hari ini. Tuhan memberkati kita. Saudara boleh berdoa untuk tutup ibadah saudara atau renungan pagi saudara. Tapi saya juga akan berdoa untuk kita dan untuk saudara-saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada hari ini, pada pagi ini. Biarlah dapat menjadi berkat sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Dimeteraikanlah kiranya pekabaran itu melalui kuasa Roh Kudus-Mu di hati kami. Berkati kami hari ini dalam semua tugas dan tanggung jawab kami. Apapun pekerjaan kami, apapun aktivitas kami, biarlah hari ini pekerjaan kami membawa berkat dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami selalu merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Sekali lagi berkati hidup kami, berkati semua yang mendengarkan renungan ini. Di mana saja berada, Allah memberkati. Mulai dari Papua sampai di Manado ini, bahkan sampai di seluruh Indonesia, dan ada yang di luar negeri juga Tuhan memberkati. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara renungan kita hari ini dan perjumpaan kita. Kita jumpa lagi kembali pada besok hari. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.